juga bukan untuk kalangan dewasa saja, tapi juga anak-anak. Hal inilah yang membuat Roy menemukan pasar hantu. Pasar yang mengelabui manusia dengan barang-barang mewah. Semua itu untuk dijadikan budak mereka. Besok Tari ulang tahun. Mana aku malah di PHK lagi. Kado ulang tahun Tari minta dibeliin HP. Uang pesangon cuma seadanya. Mana cukup ya. Mana Tari ngancem lagi nggak mau sekolah. Malu sama teman-temannya. Duh, Tari. Ini loh Pak, HP yang lagi ngetren sekarang. Mbak, kalau handphone model kayak gitu, mana mungkin saya bisa membelinya, Mbak? Uang saya nggak cukup. Tenang aja Pak, HP ini bisa Bapak beli dengan berapapun uang yang Bapak punya. Beneran, Mbak? Iya Pak, tapi ada syaratnya. HP ini cuma bisa dipegang oleh pemiliknya. Tidak ada seorang pun yang bisa megang HP ini. Kalau ada orang lain yang megang HP ini, semuanya akan hilang Pak. Gimana Pak? Ya. Saya mau. Sudah, ini ambil semua uang pesangon saya, ya. Ya. Saya terima handphonenya ya. Ya, Terima kasih ya, Mbak. sama-sama Pak. Tari, Assalamualaikum. Pak, HP yang tadi mau mana? Tari, Bapak itu belum cukup punya uang buat beli handphone. Ya, kamu yang sabar ya. Bapak gimana sih? Kan Bapak udah janji sama Tari. Pokoknya Tari nggak mau masuk sekolah kalau nggak dibeliin HP. Iya, Tari. Bapak ini kan juga baru aja di PHK. Nanti kalau Bapak sudah punya uang, Bapak beliin handphone buat kamu, ya. Loh, itu apaan Pak? Loh, ini kan HP yang Tari mau. Jadi, Bapak itu bener-bener beli handphone dengan semua uang pesangon Bapak. Kok aneh ya? Makasih ya Pak, sering-sering kayak gini dong. Iya. Oh ya, Tari. Bapak pesen, HP ini jangan sampai kamu pinjemin ke siapapun, ya. Ingat ya, jangan sampai. Pasti dong Pak, nggak mungkin juga Tari mau minjemin HP ini ke orang lain. Besok kamu mau ngapain, Roy? Kan besok hari liburan panjang tuh. Jangan main game boyan aja sama koko kamu. Aku jadi nggak punya teman ngobrol nih. Kenapa sih? Kan kita tetap bisa ngobrol. Tapi kan koko kamu penakut, Roy. Kasian dia. Penakut terus kalau ada hantunya. Biarin aja sih, nanti juga dia terbiasa sendiri. Kenapa aku cium aroma jahat yang begitu kuat? Apa jadi sesuatu? Roy punya firasat kuat untuk samperin mereka. Masih kita ragu.
Kenapa dia gak boleh lihat pegang handphonenya? Aneh. Kak, jangan Kak! Jangan ditempelin telinga! Oh, Kak, sebenarnya yang Kak Tari pegang itu bukan HP. Itu segumpal bola cacing. Sembarangan aja kamu kalau ngomong. Bilang aja kamu iri sama aku. HP itu sebenarnya Roy, kok kamu jadi bisu lagi sih? kok aku gak bisa ngomong sih? Aroma gaibnya kuat banget di belakangku. Roy, kamu kenapa? Aduh, gimana nih? Roy juga gak tahu. Tapi kenapa ini gak bisa? Tiap kali Roy ngomongin HP-nya, kok gak... Lihat, si bocah aneh ngomong sendiri lagi tuh. Aneh banget. Ya, Kak. Dia itu ngomong sendiri, sebenarnya ngomong sama hantu. Roy, ini tuh namanya HP. Dasar Nora bocah aneh. Tapi Roy itu serius. HP jadi... Kalau ngomong yang lain, kok aku bisa-bisa aja? Roy, kenapa sih muka kamu kayak habis lihat hantu aja? Iya sih, Roy. Roy itu kalau lihat setan tiap hari, Tante. Mama gak bisa denger kali. Mama lupa, itu sih kamu ya tiap hari. Maksudnya kenapa sih pulang tuh mukanya ketekuk gitu loh, cembetut. Mah, tadi pas Roy jalan, ada Kak Tari. Dan handphonenya itu sebenarnya Apa sih? Handphonenya kenapa? itu Mah Kak Tari handphonenya itu. Oh, nggak lucu. Bercandanya Kalau nggak mau cerita ya udah. Ya, Roy, ceritain aja sih. Kamu tuh mau ngomong apa sih, Roy? Kok gak bisa sih Selin. Harusnya saya sudah menyadari kalau ada yang tidak beres. Roy tidak pernah menyembunyikan apa yang dia alami. Pasti dia ceritakan ke kami. Celakanya saya tidak menyadari itu dan akhirnya menjadi tambah buruk. Hai, Roy. Roy. Ya, Roy cuekin aku. Roy nggak bisa lihat kita lagi. Enggak, jangan panik. Tapi sih aku lagi panik. Terus Roy kenapa, Ning? Aku juga nggak tahu. Kayaknya Roy ada masalah. Tapi nggak mau kasih tahu kita, Nina. Iya juga sih. Roy bukannya gak mau. Tapi Roy gak bisa. Kayak ada kekuatan jahat yang lagi jahatin Roy. Makanya Roy mau coba gambar penglihatan Roy. Soalnya Roy gak bisa jelasin. Roy, kamu gambar apa sih? Loh, gambarnya kok jadi gini sih? Dari tadi yang mau kasih tahu kita hutan ya, Roy? Bukan. Aduh. Tadi yang Roy lihat tuh lebih dari ini. Kayak nutupin penglihatan Roy. Hutan, Roy? Iya. Pokoknya bukan hutan. Lagi mikirin apa sih, Ma? Kok mukanya serius banget? Mikirin Roy nih. Kenapa lagi tuh anak? Bisa cerita yang aneh-aneh.
Justru itu Pak, kali ini dia malah nggak cerita yang aneh-aneh. Tapi yang aneh itu dia kayak mau cerita, terus nggak jadi. Kok tumben? Makanya aneh kan? Ya mungkin yang mau dia ceritain tuh bukan yang serem-serem kali. Siapa tahu dia ketemu sama makhluk halus tapi baik, kayak siapa itu Ling-Ling yang akhirnya bisa jadi teman dekatnya, ya kan? Ya mungkin sih, tapi aneh aja. Udah nggak usah dipikirin. Papa mandi dulu ya. Uang pesangon semuanya udah habis buat beli HP-nya si Tari. Bisa-bisa minggu depan aku nggak bisa hidup lagi tuh buat makan sama Tari. Tapi kok aneh ya? Kenapa aku bisa beli HP itu? Pakai semua uang pesangon lagi. Terus sejak kapan sih tempat itu ada konter HP? Bikin kesel doang tuh orang. Bilangnya sirik. Tari, kamu tuh boleh kalau mau masuk rumah itu salam dulu. Pak, masa bocah aneh itu ngeledekin HP Tari sih? Dia bilang kalau HP Tari ini adalah gumpalan cacing. Bikin kesel aja tuh orang. Ih, Bapak gimana sih? Kok malah diem bukannya marah? Ini loh HP yang Bapak beliin diledekin sama dia. Bocah aneh yang kamu maksud itu sebenarnya siapa? Ya Roy lah, siapa lagi? Bocah so ajaib itu. Ya mungkin aja apa yang dibilang sama Roy itu ada benarnya juga, Tari. Loh, kok Bapak malah ikutan aneh kayak dia sih? Tari, dengerin Bapak nih ya. Bapak tuh masih bingung nih. Kok bisa-bisanya Bapak itu beli HP buat kamu pakai semua uang pesangon Bapak? Kan itu uang pesangon buat biaya kita hidup selama Bapak belum dapat pekerjaan, Tari. Alah, paling Bapak cuma cari alasan aja. Bapak nggak ikhlas kan kalau beliin aku HP ini? Emang dari dulu Bapak itu gak suka kalau punya HP? Bukan begitu maksud Bapak, Tari. Alah, udah, bawel. Astagfirullahaladzim. Ah, elah, punya Bapak bikin kesel doang bisanya. Cuma beliin HP doang. Sengsaranya kayak orang beliin mobil. Tapi kok tuh bocahannya bisa ya? Bilang kalau HP ini HP jadi-jadian. Bilang aja kalau dia sirik. Kok kamu jalan sendirian di sini, Tar? Ini kan bukan arah ke rumah kamu. Alah, udah deh, lo gak usah perhatian sama gue. Bilang aja lo mau minjem HP gue kan. Gak bakal. Udah sana pergi. Apa sih, Tar? Aku kan cuma nanya kayak gitu. Serahin telepon genggam lu. Enggak! Lo siapa? Hah? Jangan! Itu cacing semua. Ih, geli. Setan! Kalau HP ini sampai sentuh orang, semuanya akan hilang, termasuk kamu. Ih, pokoknya Amel nggak terima ya dihinain Tari. Astagfirullah, ada apa sih Mel? Kamu tuh datang-datang harusnya assalamualaikum, beri salam, bukan marah-marah. Itu loh Bu, cuma gara-gara si Tari punya HP baru, sombongnya minta ampun. Lagian kok bisa ya dia beli HP sebagus itu? HP-nya mahal loh Bu. Ya mungkin bapaknya itu lagi punya rezeki lebih. Terus ibu kapan punya rezeki lebih? Maksudnya? Ya ibu kan punya pekerjaan, pasti ada duitnya. Pasti bisa lah beliin aku HP. Ya ampun Amel, ibu tuh cuma buruh cuci. Uangnya hanya cukup buat kita makan sehari-hari. Boro-boro buat beli HP kamu. Buat biaya sekolah kamu aja sering nunggak. Ya makanya Amel tanya, kapan ibu punya rezeki lebih? Kan Amel juga pengen punya HP. Begitu mudah mereka mempengaruhi manusia dengan materi dan kemewahan instan. Seperti yang baru saja terjadi sama Bu Mina. Anaknya memaksa dia untuk membelikan HP.
yang pada zaman itu sangat mahal. Inilah yang jadi celah untuk para setan di pasar hantu. Setan itu menarik korban baru buat mereka. Alhamdulillah, cucian hari ini banyak banget. Tapi uangnya belum cukup buat beli HP Amel. Cari apa, Bu? Cari HP apa? Di sini banyak HP baru dengan harga second. Harga second? Mungkin aku bisa beliin HP Amel. Ini handphone yang paling canggih, Bu. Tapi saya nggak punya uang, Mbak. Tenang aja, Bu. Ibu bisa bayar dengan berapapun uang yang Ibu punya. Beneran, Mbak? Iya, Bu. Ambillah itu. Saya beneran nih bisa beli handphone. Tapi di situ kan nggak ada counter handphone. Bukannya di situ kebun kosong ya? Astagfirullahaladzim. Pak, tolong Pak, tolong saya Pak. Ada apa Bu Mina? Justru saya mau minta tolong sama Ibu. Saya tuh mau nyari anak saya, Tari, dari kemarin sore tuh nggak pulang Bu. Aduh, Pak, saya tuh nggak bisa mikir apa-apa. Saya habis ditipu sama setan. Astagfirullahaladzim. Ditipu sama setan bagaimana maksudnya Bu? Pak, saya tuh tadi beli HP. Tiba-tiba HP-nya berubah jadi cacing. HP-nya berubah jadi cacing. Tunggu. Saya lihat konternya. Hilang, konternya nggak ada, yang ada setan. Ya Allah. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Ibu beli handphone berubah jadi cacing. Jangan-jangan yang diceritakan Tari ke saya itu benar ya? Dia bilang handphonenya itu tuh cacing. Yang bilang Roy, Bu. Aduh Pak, saya emang nggak percaya sama anak kecil. Saya mau pulang aja Pak, saya masih shock. Uang saya diambil semua sama setan Pak. Permisi ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Roy! Aduh, gimana ini nah? Roy, kenapa Roy? Roy bangun Roy. Kayaknya kelihatannya itu serem Nina. Iya Ling. Roy bangun. Aduh Roy nyuruh. Kenapa Roy? Roy kenapa ini Ling? Nggak tahu Nina, Ling nggak tahu. Roy. Kita masuk ke batu-batunya Roy aja yuk. Ayo. Ambillah raganya. Ya Tuhan, ternyata hantu-hantu itu sengaja menangkap manusia untuk dijadikan budaknya. Cacing! Pergi kamu! Pergi! Hai manusia, kamu pikir kamu sudah bangun? Pergi!
diculik Katari. Setan itu kayak... Kok Roy gak bisa ngomongnya sih? Setannya itu... Roy gak bisa ngomongnya sih. Ibu udah dibayarkan hari ini. Udah beli HP buat aku dong. Udah, Ibu udah beli HP. Terus tapi mana Bu, mana? Ibu tuh abis ditipu sama setan. Hah? Maksudnya apa sih Bu? Nggak usah aneh-aneh deh kayak si Roy itu. Ibu tadi udah beli HP, tapi HP-nya tiba-tiba jadi cacing. Halah, udahlah Bu, jujur aja. Kalau emang belum beli HP, nggak usah ngarang-ngarang cerita setan-setan. Ya ampun, buat apa sih Ibu bohong? Ibu tadi udah beli HP, beneran. Udahlah, mending aku cari uang sendiri aja. Susah punya ibu yang nggak punya duit terus. Amel, kamu mau kemana? Amel! Tari, bukannya kamu cariin bapakmu? Udah ketemu kok. Bapakku nggak tahu kalau sekarang aku nginep di tempat kerja aku. Hah? Kamu kerja? Iya, aku kerja di tempat konter bapakku beli HP. Kamu mau aku tahu kerja di sana? Serius nih? Iya. Jika kau kerja di sana, kau akan mendapatkan handphone dan apapun yang kau inginkan. Wah, mau dong. Ya deh, aku kerja sekarang yuk. Ayo. Kamu langsung kerja ya hari ini? Emang bosnya? Kamu pilih aja HP yang buat bayaran kamu nanti. Waduh, HP-nya keren-keren juga ya. Serius nih, aku boleh pilih yang mana aja? Aku ambil yang ini ya. Makasih ya, Tar. Loh, kok aku ada di sini ya? Tari mana? Tari! Selamat bergabung. Aneh, tiba-tiba datang orang yang di luar komplek menemui saya. Semakin aneh saat dia tanya, apa Roy pernah cerita? Cerita tentang handphone yang menjadi cacing. Aneh ya, apa itu yang mau diceritakan Roy kemarin ya? Kenapa Roy tidak jadi cerita ke saya ya? Maaf, Bulani, apa Roy pernah bercerita soal HP yang berubah jadi cacing sama Ibu? Nggak pernah tuh Pak. Roy sih selalu cerita apapun ke saya, tapi saya baru pertama dengar ini Pak soal HP jadi cacing Pak. Oh, begitu ya? Ya sudah kalau gitu saya permisi. Terima kasih Bulani. Ya mudah-mudahan tadi cepat ketemu Pak. Iya, makasih. Mah, Kenapa sih? Gini mah, Mama beliin Andi Jimbo baru ya, karena Jimbo Andi rusak. Rusak kok beli baru? Rusaknya dibenerin lah. Ya, Mama beliin aja ya. Gak bisa lah. Mana mau Mama beliin yang baru? Lagian pasti rusak gara-gara kamu mainin terus kan? Dari kemarin gak keluar kamar, kerjaannya main Game Boy terus. Udah sekarang kamu main aja tuh keluar biar kena matahari. Kalau di dalam kamar terus jadi cicak kamu lama-lama. Sana main keluar. Sana. Duh, aku kan pemain Game Boy seharian. Tega banget sih Mama. Itu kan Kak Tari. Dia kan lagi dicariin bapaknya. Kok dia di sini sih? Kenapa Kak? Aku tahu kok Game Boy kamu rusak kan? Kok Kakak bisa tahu sih? Di tempat aku kerja ada loh Game Boy baru, murah lagi. Tapi kan aku masih anak kecil. Semurah apapun, aku nggak bakal bisa beli. Kamu bisa kok belinya dengan harga semampu kamu. Hah?
Beneran? Ya, tunggu ya, aku ambil cairan aku dulu. Ada apa, Kak? Udah, kamu nggak usah pulang ke rumah. Kamu ikut aja aku ke pasar. Bayarnya bisa nanti kok. Iya, Kak. Kan Tari. 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 Udah Roy, mendingan kamu istirahat aja. Jangan paksain. Iya Roy, kita nggak maksa kamu kok buat cerita. Iya Roy. Roy. Astaga Roy, kamu ini ngapain sih? Nyampah di mana-mana. Roy. Ma, Roy tuh mau... Apa sih Roy? Cerita dong sama mama kenapa? Roy itu lagi... Ya udah, kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Mama sebenarnya nggak maksa. Tapi kan kamu biasa kalau ada apa-apa cerita sama mama. Bukan gitu, Ma. Tadi itu... Hei. Mendingan kamu sekarang main ke depan tuh temenin Koko. Koko lagi sendirian tuh main di depan tuh. Dia kenapa kok bisa gitu? Bukannya biasa kalau Koko libur itu main Game Boy sendirian seharian gitu. Game Boy-nya si Koko jebol, rusak kebanyakan dimainin. Makanya mama suruh dia main keluar. Gih, kamu temenin. Gak mau, Ma. Beli siapa tuh, Nina? Wah, itu kan game boy berwarna. Terus itu kan HP-nya Kak Tari kan? Wah, bagus-bagus ya. Pergi kamu! Kenapa Roy? Ma, tadi Roy lihat Koko. Koko kenapa? Koko kenapa sih? Tadi Roy lihat Koko. Koko lagi itu. Roy, kalau ngomong tuh jangan setengah-setengah dong. Mama mana ngerti kamu ngomong apa? Iya, Ma, gak setengah-setengah. Koko itu lagi... Kenapa sih aneh banget tingkahnya kan? Enggak, Ma, itu Koko lagi... Kok tulisan aku begini? Ma, Koko itu... Tuh, Roy, mama pusing deh, mama nggak ngerti. Apa sih? Roy. Handphone mama cacing. Roy, saya benar-benar bingung. Roy ini kenapa? Kok dari kemarin seperti susah mau ngomong begitu? Apalagi setelah saya melihat buku gambarnya, saya makin cemas. Aduh, Kek, berisik banget sih, Kek. Pakai mata batinmu. Ya, Kek. Lani, Roy, tolong, Roy, tolong
Tolong lindungi Roy, lindungi anak saya ya Tuhan. Lindungi dia dari segala pengaruh jahat. Panas! Panas! Tadi radiskap setan nenek hitam itu, Mah. Setan nenek hitam? Iya, Mah. Ya Tuhan, akhirnya Roy bisa ngomong tentang itu. Mah, tapi kok udah bahaya, Mah. Kok mau jadiin budak setan? Budak setan? Budak setan. Iya, Mah. Kek, kita harus cepet, Mah. Ayo, Mah. Iya. Tempatnya gak jauh dari sini, Mah. Ayo pulang, kamu ngapain di sini, Tari? Ayo pulang sama bapak. Kok ngapain di sana, Roy? Mah, ayo, Mah. Kenapa kamu diam aja, nak? Ayo pulang. Tari. Kok, jangan sentuh apapun, kok. Jangan, kok. Gak ada waktu lagi, Mah. Kita harus bawa mereka pulang, Mah. Ayo, Mah. Tari. Ayo kita pulang, nak. Roy. Pak. Roy, tapi anak saya tadi masih di sini. Kita pulang, Pak. Terlalu bahaya sih, Pak. Energi jahatnya terlalu kuat. Udah, Pak, ayo. Tari. Kalau mengingat waktu itu, saya jadi merinding. Melihat Andi lagi milih-milih barang yang tidak ada di pasar hantu. Apalagi setelah dibawa pulang ke rumah, Andi tiba-tiba mau membawa celengannya buat dibawa ke pasar hantu. Kami semua sampai kewalahan menahannya. Saya harus menjemput si Tari dan membawa Tari pulang. Jangan, Om. Jangan. Bahaya, Om. Tapi Tari masih ada di sana, Roy. Ya Tuhan, ini ada apa? Loh, kok, mau kemana kamu? Mah, si Ani kenapa itu? Gak tahu, Mama juga bingung. Om, jangan, Om. Bahaya. Saya harus menjemput Tari dan membawa Tari pulang. Sebenarnya itu bukan Tari, tapi hantu merah botak. Hantu merah botak. Aduh, ini ada apa sih? Roy, lalu anak saya Tari yang sebenarnya sekarang ini ada di mana, Roy? Kak Tari yang asli terkurung tempat itu, Om. Ya udah, kalau gitu kita segera selamatkan anak saya, Roy. Ayo, Roy. Bahaya. Kekuatan jahatnya terlalu besar, Om. Mereka gak berani ke sana. Roy, jadi hal ini yang selama ini mau kamu ceritain ke Mama. Iya, Mah. Bagaimana nasib Tari anak saya? Tante, kok? Mau kemana kamu? Kok pasti kena pengaruh juga. Andi, mau kemana kamu? Woi, sadar woi. Kok? Gimana ini, Mah? Kita mau masuk ke dalam aja. Ayo, masuk. Mah, Pak, ajak aku berjalan terus saja. Iya. Om, jangan, Om. Sebaiknya Om pulang dulu. Udah keburu malam. Lagian, kekuatan jahatnya terlalu besar, Om. Baiklah, Roy. Kalau gitu, Om pamit dulu. Malam itu saya dan papanya Roy menjaga Andi semalaman. Kami tidur bergantian, tidak melepaskan mata dari Andi. Sedangkan Roy, dia menyendiri di kamarnya. Tiba-tiba Roy datang ke kamar saya dan bilang mau mengusir para setan, juga membinasakan pasar hantu. Roy bilang mau melakukannya dengan Ustadz Imron.
agar mereka tidak kalah kuatnya dengan para setan itu. Ustadz Imron pernah menolong Roy menghadapi energi jahat yang terlampau kuat bagi dirinya. Lepasin celengannya. Kok nurut kok? Roy, kenapa sih Koko nggak mau lepasin celengannya, Roy? Dia masih kadang terpengaruh dari setan itu. Mari, Pak. Silakan duduk, Pak. Roy, kamu kan telepon Pak Ustadz. Ada apa ya? Iya Pak, Koko juga kena pengaruh setan itu. Pak, Roy butuh bantuan Bapak untuk menyelamatin Koko dan juga yang di kebun kosong itu Pak. Baik Roy, Pak Ustadz akan bantu. Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta, berikanlah bantuan untuk menghancurkan kekuatan jahat ini. Lindungilah Koko dari kekuatan jahat itu. Hancurkanlah dan kembalikanlah setan-setan itu pada tempatnya yang seharusnya, alam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yu'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Koko? Kandi? Kok aku bisa di rumah? Mama, tadi kan Mama suruh aku main di luar. Kok, bentar kok. Tadi kita baru aja selamatin Koko dari pengaruh setan itu. Hah? Maksudnya? Koko nyaris dijadiin budak setan. Pak Ustadz, sebaiknya sekarang kita langsung ke tempat itu, Pak. Daripada lebih banyak lagi manusia yang jadi korban, Pak. Kamu benar, Roy. Mari. Tunggu, Pak. Pa, tolong jagain Koko. Roy takut Koko malah kena pengaruhnya lagi. Suruh Koko banyak berdoa, ya kok? Jangan khawatir. Serahkan semuanya ke Papa dan Mama. Kamu lakuin aja apa yang mesti kamu lakuin dengan Pak Ustadz. Ya udah, Pak. Ma, Roy, jalan dulu ya. Hati-hati ya. Ya, Ma. Ya, Pak Ustadz. Permisi, Pak. Sini. Mari. Roy, dari kemarin anak saya Tari belum juga pulang, Roy. Pak Ustadz, kemarin saya sama Roy sempat melihat anak saya di kebun kosong, Pak Ustadz. Katanya Roy, anak saya itu disekap di dalam dunia goib, Pak Ustadz. Ya udah, Pak. Sekarang kita mau bebasin orang-orang yang di tempat itu. Roy, Pak Ustadz, anak saya Amel juga belum pulang dari kemarin. Kak Amel? Itu kan, Tante, kemarin dalam mata batin Roy lihat Kak Amel juga di tempat itu. Astagfirullah, Amel ngapain di situ? Ya Allah. Iya, Bu. Sepertinya anak Ibu juga ditahan oleh setan-setan itu untuk dijadikan budak. Pak Ustadz, kalau gitu sekarang juga kita harus ke sana. Ayo, Roy. Ayo, Roy. Ayo, Bu. Mari. Pak Ustadz, gak apa-apa ya? Mereka mungkin bisa bantu doa. Iya, benar. Mereka juga berhak untuk mencari anak-anak mereka. Yaudah, Mari. Yang mengejutkannya waktu Roy keluar dari rumah. Dia lihat semua orang lagi pegang handphone baru.
Roy seperti diserang indera keenamnya sendiri. Aroma gaib muncul bertubi-tubi. Penglihatannya pun muncul tak henti-hentinya. Pasar hantu itu sudah merajalela. Pak Ustadz, Pak, Bapak ngerasain juga kan apa yang Roy rasain? Iya, Roy. Energinya besar banget. Padahal kita belum sampai ke tempat itu. Ya Tuhan, aroma gaibnya kuat banget, menusuk banget. Roy, kamu kenapa, Roy? Sebentar. Mereka semua beli barang-barang itu dari tempat itu. Maksud kamu apa, Roy? Itu tempat isinya setan semua. Setan-setan itu menjualkan barang jadi-jadian. Kalau terjadi sesuatu, maka barang-barang itu akan berubah menjadi benda menjijikan. Oh, maksud kamu HP itu berubah cacing kalau dipegang yang bukan miliknya, iya? Iya bener Om. Yang Roy lihat dari mata batin Roy persis kayak gitu. Handphone itu berubah menjadi segumpal cacing. Astagfirullahalazim. Saya tuh pernah ngalamin itu. Uang hasil kerja saya nyuci tuh habis semua buat beli HP jadi-jadian. HP-nya belum sempat saya kasih Amel. Udah berubah jadi cacing. Hati-hati ya kamu. Jangan sampai kamu menyentuh mereka. Sekarang kita harus pergi dari sini. Biar Roy bisa usir setan itu yang selama ini menutup mata batin Roy. Ayo. Kamu sudah terlalu banyak melihat. Gelap. Roy, Roy, kenapa Roy? Kamu kenapa, Roy? Gelap. Gimana aku? Pak Ustadz, Gelap. ada apa ini, Pak Ustadz? Terlalu banyak energi jahat di situ, Roy. Jangan-jangan. Semua hantu itu ada di sini. Hah, ya ampun. Jadi setannya ada di sini semua. Pak Ustadz, ayo, Roy. Ayo. Ya, serem. Tari. Tari, ini kamu Tari, nak. Tari, ini bapak, nak. Roy, ini Tari anak bapak kan, Roy? Bukan Tari jadi-jadian kayak setan kemarin kan? Ini Tari yang asli, Pak. Tapi kenapa, Roy? Hah? Kenapa, Roy? Ada apa dengan Tari anak saya? kesedaran dan kewarasannya Kak Tari. Ada setan itu. Tapi tenang, Kak Tari masih bisa normal. Cara satu-satunya adalah kita musnahkan hantu itu. Ya udah, tunggu apa lagi? Sekarang juga kita musnahkan setan-setan itu. Ayo. Istighfar, Mas. Biar Roy yang menyelesaikan semuanya. Sebaiknya Pak Ustadz dan Tari pulang aja. Biar Roy yang menyelesaikan. Loh, kenapa, Pak? Kak Tari nggak boleh deket-deket dulu sama tempat itu. Bisa-bisa dia mungkin terpengaruh. Lebih baik, Om, bawa Kak Tari pulang aja. Baiklah, kalau begitu saya dengan Tari pulang dulu. Kami akan selalu mendoakan kalian semua. Terima kasih ya, Roy. Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Kami pulang duluan. Terus anak saya gimana? Roy yakin Amel masih ada di tempat itu. Itu kan Amel, Roy. Amel! Amel! Ibu. Sabar, Bu. Di situ banyak jinnya. Ya Allah, itu anak saya. Akan aku tutup mata batinmu. Penguasa Mesta, lindungilah Roy, Bu Mina dan juga Pak Ustadz. Hancurkanlah kekuatan jin itu. Kembalikanlah ke Amel seperti sebelumnya. Hati-hati Pak Ustadz. Setan itu mengarah ke Bapak. Ya ampun, saya mohon yang sisa Amel. Saya rela melakukan apapun, tapi bebaskan Amel. Saya mau jadiin penggantinya. Hati-hati, Bu. Amel! Amel! Bu! Roy, ternyata benar yang kamu bilang.
HP-nya tadi memang HP jadi-jadian. Aku udah dijebak sama setan hanya demi HP jadian itu. Aku disuruh ini itu sama setan-setan itu, Roy. Makasih ya udah selamatin aku. Amel, kamu bebas karena ibu menggantikan dirimu. Ibu? Jadi ibu dikurung sama setan-setan itu? Iya, Kak. Pak Ustadz, Roy, tolong bantuin aku, selamatin ibuku. Ya, Amel. Insya Allah, Amel. Kalian tidak bisa mengalahkan aku atau mengusir aku. Jumlah kami banyak. Kalian manusia biasa. Pak, hantu nenek itu mengumpulkan budaknya dengan tempat itu, Pak. Ya, Roy. Saya merasakan energi jahat yang banyak, yang begitu besar datang ke sini, Roy. Iya, Pak. Roy juga ngerasain. Iya, Kamel, tolong pergi ke rumahku, ambilin Nio dan juga air suci. Iya, Ron. Cepetan. Pak, aku akan coba masuk lagi ke dunia tadi. Bapak, bantu doa dari sini ya. Iya, Roy. Hati-hati, Roy. Ya. Kami tiba-tiba terkejut melihat Amel muncul di depan rumah. Apalagi Amel datang meminta berbungkus-bungkus hiu dan sebaskom air. Saya langsung tahu yang Roy hadapin kali ini terlampau kuat. Roy ada di mana, Pak Ustadz? Dia lagi di situ. Maksudnya Roy masuk ke tempat itu, Pak? Iya, Roy sedang di dunia astral. Dia sedang berinteraksi di sana, membantu orang-orang yang kehilangan. Nah, kenapa nggak Pak Ustadz aja yang masuk ke situ? Roy kan masih kecil. Umur bukan menjadi patokan. Roy diberikan kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan dunia astral. Sedangkan kita hanya bisa dengan doa di sini. Ini kita juga udah bawain hio sama air doanya. Mana airnya? Kita berdoa di sini. Amel bantu doa ya. Tolong hio-hionya diletakkan dekat pohon sini. Ayo. Tuhan, mereka semua udah di sini. Diam kamu! Beri kamu setan jahat! Kembali kamu ke alammu! Berani-beraninya kamu mentah aku, anak kecil! Pak Ustadz! Tolong siram airnya ke pohon itu! Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Ustadz? Ada energi jahat yang sangat kuat. Sedang mendekat ke sini. Energi jahat apa, Pak? Energi jahat itu akan menyerang kita di sini. Pak Hasan, bantu saya menyiram pohon itu. Siap. Mari, kita siram. Kita doakan dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan manusia! Kita lagi di dunia astral. Ayo cepat keluar. Ya udah, ayo kita pergi dari sini, Pak. Ayo. Alhamdulillah, kita telah berhasil memusnahkan setan nenek hitam itu dan para pengikutnya. Syukurlah, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah, mereka para manusia yang tadi dikurung setan-setan itu telah dibebaskan. Roy. Amel. Kamu nggak kenapa-napa, Nak? Iya, Pak. Enggak apa-apa. Bun, kamu nggak apa-apa kan? Bu, maafin Amel ya, Bu. Gara-gara Amel nurutin kehendak Amel, Ibu jadi kena culik. Gak apa-apa, Nak. Ibu udah maafin kamu sebelum kamu minta maaf.
Sekarang, setan itu udah kembali ke asalnya. Neraka. Roy, kamu jangan nekat kayak gini lagi ya. Mama tuh panik banget, Roy. Iya, jantung mama sampai mau copot tau nggak? Tapi syukurlah kamu baik-baik aja, nak. Insya Allah semua akan kembali normal. Alhamdulillah kita sudah aman dari setan-setan itu semua. Akhirnya semua sudah kembali normal. Beberapa orang yang ternyata hilang selama ini, mereka kembali ke orang-orang tercintanya. Amel dan Tari berubah menjadi anak yang baik. Butuh waktu lama lagi orang berani lewat ke kebun itu. Padahal udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai akhirnya kebun itu sekarang menjadi mal yang sangat ramai. Banyaklah bersyukur dan banyak berdoa supaya kita tidak ke jalan yang sesat. Amin.